Salam, selamat pagi rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk boleh mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan setiap perkataannya bagi kita hari ini. Firman Tuhan saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian: kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita, apapun karakter kita, pasti kita memiliki seorang teman atau seorang sahabat dalam hidup kita. Tentunya kita tidak bisa bersahabat dengan semua orang, tetapi minimal dalam hidup kita memiliki seorang sahabat. Dan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, siapapun kita membutuhkan sahabat kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat dan mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Bagian firman Tuhan ini dibagi dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah sahabat sejati dibuktikan dengan kasih. Sekali lagi, sahabat sejati dibuktikan dengan kasih. Membuktikan kesejatian sahabat kita dengan kasih, yang pertama, sahabat itu pasti mengasihi sahabatnya dan tetap mengasihi dia meskipun sahabatnya itu memiliki kekurangan-kekurangan di dalam kehidupannya. Seorang sahabat sejati mengejar kasih akan sahabatnya daripada fokus terus-menerus menyorot kesalahan sahabatnya. Ia mengasihi sahabatnya bukan karena sahabatnya tanpa kesalahan, melainkan karena dia memberi nilai penting bagi keseluruhan pribadi sahabatnya. Sahabat sejati adalah ia ada dan berdiri bagi sahabatnya ketika sahabat sedang dirundung masalah. Amsal 17 ayat yang ke-17 menyatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Seorang sahabat sejati bahkan memperlakukan sahabatnya sama seperti saudara kandungnya sendiri. Yang ironisnya, kadangkala saudara kandung pun tidak memperlakukan demikian. Amsal 18 ayat 24 menyatakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat sejati adalah seorang yang memberikan teguran atau koreksi, bahkan teguran keras, namun dengan maksud baik dan tetap mengasihi sahabatnya meskipun ia menegur. Ini bagian yang pertama, bahwa sahabat sejati itu dibuktikan dengan kasih. Bagian yang kedua, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, sahabat sejati itu dibuktikan dengan teguran. Maka kalau saudara mengasihi sahabat-sahabatnya, maka kalau saudara melihat kesalahan sahabatnya, melihat sesuatu yang tidak baik dari sahabatnya, tetapi kita berdiam diri dan tidak memberikan teguran, itu berarti kita tidak mengasihi sahabat-sahabat kita. Sahabat yang sejati justru dibuktikan dengan memberikan teguran kepada orang yang dikasihinya ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Sahabat sejati dibuktikan dengan teguran, maka kita harus melihat bagaimana kita menegur sahabat kita. Yang pertama, ketika kita memberikan teguran, kita tetap harus memastikan bahwa sahabat yang kita tegur itu mengetahui bahwa kita mengasihi dan menyayanginya. Kita tidak menegur untuk menghancurkan atau merendahkan. Kita menegur sebagai sahabat, bahkan sebagai seorang saudara. Itu yang pertama.
Yang kedua, ketika kita memberikan teguran kepada sahabat kita, maka teguran atau koreksi itu bisa jadi tidak mengenakkan, bisa jadi teguran itu menyakitkan. Di dalam kitab Amsal, kata memukul itu menggunakan bahasa Ibrani yang disebut sebagai petsa. Petsa itu berarti meninggalkan luka, atau wound dalam bahasa Inggris. Bahkan juga teguran itu menimbulkan memar atau brace. Sekali lagi, teguran ini meskipun menyakitkan, tetapi ini tidak dilakukan dengan maksud menyakiti. Bahkan ketika kita memberikan teguran yang menyakitkan ini, kita pun ikut merasakan sakit dari teguran itu sendiri bagi sahabat-sahabat kita. Tidak ada teguran itu yang mengenakkan, pasti menyakitkan. Oleh sebab itu, kalau engkau mengasihi sahabat-sahabatmu, tegurlah mereka meskipun itu menyakitkan, tapi bukan tujuan kita untuk menyakitkan. Yang ketiga, ketika kita memberikan teguran kepada sahabat kita, tujuannya adalah demi kebaikan sahabat-sahabat kita, supaya mereka tidak terus-menerus berkutat dalam kesalahan-kesalahan yang sama, supaya sahabat kita tidak hidup dan berkubang di dalam dosa yang dilakukan. Maka kalau kita mengasihi sahabat kita, tegurlah mereka. Itu bukti kita adalah sahabat sejati. Yang keempat, saudara-saudaraku yang diberkatin Tuhan, ketika kita menegur sahabat kita, maka teguran itu harus dilakukan dengan hikmat. Dan hikmat merupakan tema utama di dalam kitab Amsal. Hikmat di sini berbicara tentang terampil melakukan sesuatu secara tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan atas tujuan dan motivasi yang tepat pula. Implikasi dari teguran itu harus dilakukan dengan cara yang berhikmat, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, bukan dengan cara mempermalukan di depan orang lain, atau membicarakan kesalahan sahabat kita kepada orang lain, atau menggosipkannya, menceritakan berulang-ulang kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkatin Tuhan, jadilah seorang sahabat yang sejati bagi orang lain, karena kita sudah memiliki sahabat sejati dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Seorang sahabat yang memberikan teguran, bahkan teguran yang menyakitkan sekalipun, akan tetap memperlihatkan perhatian, kasih sayang bagi sahabat-sahabatnya. Teguran tidak menghentikan perhatian dan kasih kita kepada sahabat, karena bagi kita, kesalahan sahabat kita adalah satu hal, namun ada hal yang lain harus tetap kita lakukan, yaitu melihat keseluruhan diri sahabat kita sebagai sosok yang bernilai penting, sebagai pribadi yang bernilai mahal di hadapan Tuhan. Karena untuk mereka lah Tuhan Yesus rela mati, berkorban, supaya mereka juga diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkatin Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buktikan bahwa kita ini adalah sahabat yang baik bagi orang lain, dengan menunjukkan kasih kita, bukan mencari-cari kesalahan sahabat kita, bukan menggosipkan, menceritakan kekurangan-kekurangan sahabat kita. Kasihi mereka meskipun mereka tidak sempurna, meskipun mereka punya kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam hidupnya. Yang kedua, ingat pesan Tuhan. Tunjukkan, buktikan kita sebagai sahabat yang baik dengan tetap memberikan teguran-teguran kepada mereka dengan cara yang bijak, dengan cara yang penuh hikmat, sehingga mereka akan dibangun di dalam Tuhan. Maka janganlah kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi mengabaikan kepentingan orang lain. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi orang lain. Kita menjadi sahabat-sahabat yang sejati, yang bisa mengasihi dan yang tidak mendiamkan kesalahan mereka, tetapi kita memberikan teguran supaya mereka dibangunkan, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku yang diberkatin Tuhan, mari
kita teladani pribadi Tuhan yang sudah menjadi sahabat yang sejati dalam hidup kita. Dia mengasihi kita ketika kita masih dalam dosa. Dia tetap mengasihi kita ketika kita tidak taat kepada Dia. Dan Dia tidak pernah mempercakapkan kesalahan-kesalahan kita. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah sepanjang hari ini kita bisa menjadi sahabat-sahabat sejati bagi orang lain. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui pergaulan kita sepanjang hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.